Saya termasuk orang yang beruntung belajar di ISDEP. Memang awalnya saya di PPIQ, di Islamik, di pengkajian Islam. Tapi saya menulis tesis kaidah pembangunan Aceh, sehingga Profesor Raji, ahli hadis di pengkajian Islam, disuruh Pak Sukiman pindah saja ke ISDEP sama Prof Sukri. Itu cakapnya ketika itu. Maka saya pindah ke ISDEP. Itu pun Prof Sukri yang ngurus, saya tak tahu menahu. Sudah pindah saya ke ISDEP. Nah, saya yang paling saya berkesan itu, dan saya sudah tulis bukunya. Saya sudah tulis buku ini untuk pengalaman saya. Saya sudah bagi ke ISDEP. Inilah dia, saya sepenuh hati dan benar-benar saya alami luar biasa belajar di ISDEP. Terutama penyelia saya yang paling mulia ini, yang paling baik, Prof Sukri, telah menyelia luar biasa. Bahkan saya sampai sekarang berkesan, manakala saya sedang bimbingan Prof Sukri, banyak kali yang dicoret-coret, banyak kali salahnya, sehingga aku penat 2 jam dibimbing. Tapi saya loyo, Prof Sukri tahu ini Pak Sukiman sudah lelah. Lalu beliau datang, berdiri ke belakangku, dikusuknya tengkukku. Manusia macam apa itu coba? Prof Sukri itu begitu, dipijit-pijitnya saya. Dari aku malu tersipu-sipu. Masa guruku memijit tengkukku karena udah capek. Baru saya tahu itulah namanya belajar dari hati ke hati. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, ma kharaja minal lisan la yatadawadu minal azan wa ma kharaja minal qalbi yasilu ilal qulub. Itu pepatah Arab klasik. Kalau kita hanya bercakap, hanya tembus daun telinga. Tapi kalau kita bercakap dari hati nurani, dia akan tembus ke hati. Itu yang saya rasakan Prof Sukri. Dan banyak sekali kelebihan Prof Sukri ini sama saya khususnya. Belajar dari hati ke hati. Sampai hari ini, kalau saya makan, saya ingat Prof Sukri. Ketika pertama mula-mula saya ketemu, saya makanlah kami di sebuah warung di Pineng dengan Pak Zahri Hamad, ada beberapa orang. Saya pesan terong itu pedas, tak saya makan. Prof Sur bilang sama saya, Pak Sukiman, ini kenapa tidak dimakan? Saya bilang pedas. Kalau pedas tadi mengapa diambil? Kalau 10 orang udah berapa itu mubazirnya? Masya Allah. Banyak kali hal-hal ini. Jadi saya Prof Sukri beruntung saya kuliah di ISDEP. Dan yang saya hasilkan sekarang adalah, apakah karena Prof Sukri mengajari saya dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, dari kasih sayang, saya sekarang berbakat menulis. Apakah Prof Sukri mendoakan saya terus ini? Sekarang saya nulis hobi saya. Menghasilkan saya kira sudah banyak juga buku yang sudah saya tulis. Padahal saya baru nulis setelah saya tamat PhD tahun 2010. Mungkinkah karena Prof Sukri mengajarkan saya dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa, ya itu yang menghasilkan saya. Jadi saya ketika saya profesor, 12 kertas kerja saya didesain oleh Prof Sukri. Pada ada profesor menandatangani makalah kecuali Prof Sukri. Desainnya makalah kerjaku yang dikirim ke Jakarta untuk profesor. Semuanya itu karena kasih sayang beliau. Mungkin beliau doakan saya juga berdoakan beliau. Saya tiap sholat, Pak Sukri itu, Prof Sukri itu sepertinya ada di sekitar saya ketika saya berdoa. Ini berarti dari hati ke hati tadi menyambung sampai kita nanti akhir hayat. Bahkan kata Nabi, nanti di akhirat di padang mahsyar ada 7 orang yang diselamatkan Allah dalam
kesengsaraan perjalanan kita ke padang mahsyar. Salah satu adalah rijali, dua orang laki-laki yang bersahabat. Saya merasa Prof. Supri adalah bukan hanya sekedar guruku, tapi beliau adalah sahabatku yang setia. Ya kan? Setia sekali lahir batin. Dan orang yang rajulani, dua orang yang bersahabat karena Allah, ijtima'an watafarraqan alaihi lillahi ta'ala. Kalau kita bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Malam Jumat yang lalu, saya semestinya hadir menemani Prof. Supri di seminar kompres di USU. Tiba-tiba adik saya sakit, saya harus jemput ke Aceh. Jadi saya akhirnya pamit pergi saya ke tempat penginapan Prof. Supri. Saya sedih sekali nggak bisa menemani beliau pulang ke Malaysia. Semestinya saya ikut, tapi karena adik saya sakit, saya tidak bisa temani beliau. Itu jadi tak enak perasaanku. Tapi bagaimana, adikku sakit, adikku akhirnya dibawa ke Medan, berobat di sebuah rumah sakit di Medan. Artinya sekali lagi, Prof. Supri telah mengajarkan sesuatu yang filsafat hidup yang Islam. Maka saya kira ISDEP ke depan pun mesti ikut apa cara-cara yang dilakukan oleh Prof. Supri. Kalau tidak, ISDEP itu akan turun derajatnya. Ini saya harap kepada pesara-pesara ISDEP, kepada pejabat-pejabatnya, coba dilakukan kembali apa yang dibuat oleh Prof. Supri. Di antaranya apa? Metode belajarnya tadi dari hati ke hati, seringlah rihlah, pergi. Karena pasiru fil ardi, dulu kaifa kana akibatun min qabli. Seringlah pergi. Kami dulu pergi ke Kedah. Ya, ke Kedah jam pukul 7 pagi sudah berangkat kami ke Kedah ke Alustar. Prof. Supri menyuruh saya di dalam bus buat teka-teki. Bayangkan itu, teka-teki pun dipikirkan oleh profesor itu dalam bus. Ternyata apa yang bagus, teka-teki itu adalah rileks, bersenang-senang, walaupun kita perjalanan akademik. Nanti berteka-teki, siapa yang kalah berdiri dalam bus. Itu kan sesuatu yang belajar yang luar biasa. Plato kalau belajar dengan muridnya kan berdiri, duduk di pokok kayu. Saya dengan Prof. Supri, tesisku ditandatangani di ACC oleh beliau di atas kapal. Dari Parapat ke Tomok. Di atas kapal itu diterek ya. Pak Sukiman saya sudah tuju. Nanti ditandatangani di dalam kapal. Tak ada profesor yang mau seperti itu. Yang kayak gini lah, seperti inilah yang harus dikembangkan di SDM. Belum lagi kita cerita-cerita tentang kehidupan. Ya, supaya jihad Islam kita diperoleh terus-menerus. Saya kira banyak kali mau kita sampaikan tentang keberhasilan ISDEP membangun Islam tetap maju dan jaya. Tapi itu yang saya rasakan selama saya studi belajar. Ya Prof ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya terima semua ini dengan cara bersyukur. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan sebelum pada ini bukan untuk mendapat pujian-pujian begini, tetapi itu apa yang dirasakan oleh pelajar-pelajar kita. Dan sehingga Pak Sukiman sendiri menulis sebuah buku yang ditujukan tadi ya. Di dalam itu diceritakan macam-macam cerita berkenaan dengan ISTEF. Di dalam itu pengalaman yang tentang ISTEF, belajar di ISTEF. Saya barangkali boleh sarankan bahawa semua kita, terutamanya para pensyarah ISTEF dan juga para pengajar di mana-mana pun, lakukan apa yang Allah suruh lakukan. InsyaAllah para pelajar kita akan merasai nikmatnya. Dan apabila benda itu diceritakan, kita akan menjaga sungguh-sungguh hati kita supaya tidak rasa takabur, supaya tidak rasa gembira. Tidak rasa gembira itu fitrah manusia, rasa gembira kan. Tapi jaga mazmumah, pulangkan balik segala pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.
Jadi anggap apa yang diceritakan oleh Pak Sukiman itu adalah merupakan pengajaran bukan saja untuk para pelajar kita, para alumni kita, tetapi para pensyarah di ISTEF, bahawa apa yang kita lakukan selagi kerana Allah SWT, maka pelajar-pelajar kita akan merasai nikmatnya, insya-Allah.